Ketika kebenaran masih hidup di tengah sistem yang mulai membusuk, maka konflik tidak lagi bersifat ideologis tetapi eksistensial. Ketika mereka menegur penyimpangan moral dan politik, maka ia sedang mengurung hidupnya di dalam batas yang ia buat sendiri. Dari penolakan menjadi pembungkaman, lalu menjadi pembunuh. Dari ketaatan kepada Allah menjadi ketaatan kepada kepentingan manusia. Maka di tengah dunia hari ini yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan batas-batas yang sering membuat kita ragu, tetaplah menjaga satu hal. Jangan biarkan logika membunuh harapan, dan jangan biarkan realitas menghapus doa. Bukan dengan debat, bukan dengan argumen, tetapi dengan memutus sementara ruang sosial. Zakaria menunjukkan bahwa harapan sejati bukan optimisme kosong yang menolak realitas, tetapi keteguhan untuk tetap berjalan di atas keyakinan. Bahkan ketika semua tanda di depan mata mengatakan tidak mungkin, langit tidak pernah tertutup untuk hati yang tidak pernah berhenti berharap. Di tengah Bani Israel yang pernah menjadi umat yang diberi wahyu dan bimbingan para nabi, Nabi Zakaria alaihissalam hidup pada masa ketika cahaya itu tidak lagi utuh. Ajaran masih ada, kitab masih dibaca, dan ritual masih dijalankan. Tetapi di dalamnya perlahan terjadi pergeseran. Dari ketaatan kepada Allah menjadi ketaatan kepada kepentingan manusia. Nabi Zakaria berada di Baitul Maqdis sebagai nabi sekaligus penjaga spiritual. Ia bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi saksi bagaimana agama yang seharusnya membebaskan manusia justru mulai dipakai sebagai alat pengaruh. Di masa itu, kelompok-kelompok keagamaan dari kalangan Bani Israel mulai membentuk otoritas mereka sendiri. Bukan lagi untuk menjaga kebenaran, tetapi untuk menjaga posisi. Al-Quran menggambarkan pola besar penyimpangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Surat Al-Maidah ayat 13. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yastaruna bihi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Surat Al-Baqarah ayat 174. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa inti kerusakan bukan hanya penolakan terhadap agama, tetapi manipulasi terhadap agama itu sendiri. Di titik ini, konflik tidak lagi sederhana. Para nabi tidak hanya diabaikan, tetapi mulai dianggap sebagai ancaman terhadap sistem yang sudah terbentuk. Karena ketika kebenaran masih murni, ia menuntut perubahan, dan perubahan selalu mengganggu mereka yang sudah nyaman dengan kekuasaan. Al-Quran secara eksplisit menyebut salah satu puncak penyimpangan yang paling gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dan kami hukum juga karena mereka membunuh para nabi tanpa hak. Surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ditegaskan pula di dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Bani Israel, konflik dengan para nabi mencapai titik ekstrim dari penolakan menjadi pembungkaman, lalu menjadi pembunuhan. Dalam riwayat tafsir dan sejarah Islam, pola ini tidak berdiri sendiri. Banyak nabi di masa itu ditolak, diusir, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri ketika mereka menegur penyimpangan moral dan politik. Termasuk diantaranya Nabi Yahya alaihissalam yang dibunuh pada masa penguasa zolim karena menolak legitimasi pernikahan yang dianggap melanggar batas moral dan agama. Dan Nabi Zakaria sendiri berada dalam rantai sejarah yang sama.
Suara kenabian yang semakin tidak ditoleransi oleh sistem yang sudah menyimpang. Di tengah atmosfer seperti itu, Nabi Zakaria tetap menjalankan tugasnya. Namun ia tidak hanya menghadapi penolakan sosial, tetapi hidup dalam struktur di mana agama telah menjadi bagian dari kepentingan. Para pemuka agama bukan lagi sekedar menjaga wahyu, tapi sebagian telah berubah menjadi penjaga status, tafsir, dan pengaruh. Dan di tengah dunia yang semakin keras terhadap kebenaran itu, justru dari ruang paling sunyi dalam hidupnya, kisah Nabi Zakaria dimulai dengan sesuatu yang sangat lembut. Doa pribadi seorang lelaki tua yang tidak lagi memiliki harapan secara duniawi. Ia memohon kepada Allah di dalam mihrabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Al-Anbiya ayat 89. Dan dalam riwayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su saiba. Sesungguhnya aku telah lemah tulangku dan kepalaku telah dipenuhi uban. Surat Maryam ayat 4. Doa itu bukan sekedar permintaan anak, tetapi juga permintaan akan penerus kebenaran di tengah dunia yang mulai kehilangan arah. Lalu datanglah jawaban yang mengguncang logika manusia. Allah mengabarkan bahwa ia akan dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Zakaria sempat terkejut, bukan karena meragukan Tuhan, tetapi karena realitas dunia terlalu kuat membatasi pikirannya. Ia berkata, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kana timroati aqir wa qad balagtu minal kibari yatiya. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mendapatkan anak sedangkan istriku mandul dan aku telah mencapai usia tua. Surat Maryam ayat 8. Jawabannya sederhana tetapi menghujam. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Surat Maryam ayat 9. Namun, kisah ini tidak berhenti pada kabar. Nabi Zakaria meminta tanda, lalu Allah memberinya sebuah tanda yang tidak berbentuk visual atau suara besar, melainkan sesuatu yang sangat dalam. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayam. Tandamu adalah kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam. Surat Ali Imran ayat 41. Ia masuk ke fase di mana lisannya berhenti dari manusia, tetapi hatinya semakin hidup kepada Tuhan. Ia masih bisa berzikir tetapi tidak lagi bisa berbicara bebas seperti biasa. Disinilah puncak yang sering tidak disadari. Allah mendidik keyakinan Zakaria melalui keheningan total. Bukan dengan debat, bukan dengan argumen, tetapi dengan memutus sementara ruang sosialnya. Agar ia sepenuhnya berada dalam kesadaran ilahi. Setelah fase itu lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Anak yang menjadi simbol kesucian, ketegasan moral, dan keberanian spiritual di tengah masyarakat yang sudah mulai kabur batasnya antara benar dan salah. Namun latar besar kisah ini tetap tidak berubah. Bani Israel berada dalam fase sejarah ketika wahyu masih ada, tapi makna mulai dipelintir. Agama masih dipakai, tetapi juga dijadikan alat. Para nabi masih diutus, tetapi banyak yang ditolak, bahkan dibunuh. Dan Nabi Zakaria hidup di persimpangan itu antara cahaya kenabian yang murni dan sistem sosial semakin keras terhadap cahaya itu sendiri. Kisahnya tidak hanya tentang mujizat kelahiran Yahya, tetapi tentang satu pola besar ketika kebenaran masih hidup di tengah sistem yang mulai membusuk. Maka konflik tidak lagi bersifat ideologis tetapi eksistensial. Dan pada akhirnya kisah Nabi Zakaria alaihissalam
mengajarkan bahwa harapan tidak selalu harus lahir dari perhitungan yang masuk akal. Sebab, jika manusia hanya percaya pada apa yang bisa ia lihat dan ukur, maka ia sedang mengurung hidupnya di dalam batas yang ia buat sendiri. Zakaria menunjukkan bahwa harapan sejati bukan optimisme kosong yang menolak realitas, tetapi keteguhan untuk tetap berjalan di atas keyakinan, bahkan ketika semua tanda di depan mata mengatakan tidak mungkin. Dan doa dalam kisah ini bukan sekedar permintaan yang dilempar ke langit. Ia adalah bukti bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika seluruh jalan tampak tertutup. Di saat dunia berhenti memberi jawaban, doa justru menjadi ruang di mana manusia tetap terhubung dengan sumber yang tidak pernah kehabisan kemungkinan. Karena yang tertutup bagi manusia tidak pernah benar-benar tertutup bagi Tuhan. Maka di tengah dunia hari ini yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan batas-batas yang sering membuat kita ragu, tetaplah menjaga satu hal. Jangan biarkan logika membunuh harapan, dan jangan biarkan realitas menghapus doa. Karena bisa jadi yang kamu anggap mustahil hari ini sedang dipersiapkan menjadi kisah yang tidak kamu duga esok hari. Tetaplah berdoa, tetaplah melangkah, sebab langit tidak pernah tertutup untuk hati yang tidak pernah berhenti berharap.